Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing untuk menekankan pesan rekomendasi video yang telah saya bagikan pada hari Rabu kemarin. Saya sengaja untuk membagikan di awal rekomendasi videonya supaya setiap kita memahami, memiliki pemahaman yang lengkap dan juga seperti udah punya bekal dulu gitu ya, sebelum mendengarkan pesan penekanan yang saya akan berikan pada sharing selanjutnya gitu ya, yaitu hari ini. Kenapa saya berikan penekanan dalam sharing ini selain untuk menambahkan poin-poin yang dibagikan pada rekomendasi video, saya juga ingin memperjelas, menyederhanakan setiap kata yang disampaikan gitu ya. Saya percaya bahwa cara atau ala saya dalam menyampaikan sharing itu membuat membuat setiap pesan atau poin-poin penting itu lebih mudah dimengerti. Ya, bukan karena saya hebat, tapi memang itu salah satu talenta yang ada di dalam diri saya. Hal sederhana saja yang saya pahami adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam pelayanan ini untuk dituntun itu kan rata-rata ibu-ibu. Memang di mana-mana yang namanya perkumpulan rohani, persekutuan rohani, entah itu di komsel, itu kan selalu dihadiri lebih banyak oleh ibu-ibu gitu. Tapi juga secara mungkin juga latar belakang akademis gitu ya. Kebanyakan kita kan sama rata-rata pendidikan yang hampir semuanya, bahkan pendidikan yang cukup sederhana gitu, dan perlu dituntun dengan kata-kata yang memang selain berulang juga adalah kata-kata yang mudah diserap gitu. Nah, jadi hal yang penting yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah dan ini merupakan hal yang tak kalah penting diperhatikan selama kita menantikan Tuhan gitu ya. Jadi saya mau katakan lagi bahwa saya mengadakan pengulangan ini karena saya mengerti bahwa hal yang juga penting ya, yang tak kalah penting diperhatikan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan adalah perlunya persediaan minyak gitu.
oknum hamba Tuhan tersebut sudah menjelaskan dengan baik apa yang uh, uh, disampaikan pada rekomendasi video, dan semua itu tidak ada yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak semuanya persis uh, uh, sama pemahamannya dengan saya, dan juga uh, rekomendasi buku penuntun yang saya baca gitu, yang saya lebih percaya gitu. Saya melengkapi sharing ini dengan membaca ulang penjelasan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Dulu kalau para sahabat setia perhatikan, saya suka mengambil catatan-catatan dari penjelasan Alkitab ini. Bukunya Alkitabnya tebal gitu. Saya punya 2 di rumah, dan memang sangat membantu ya. Ketika beliau menjelaskan tentang the secret of oil di dalam rekomendasi video, hampir semuanya cocok, sepakat dengan poin-poin yang akan saya tekankan ulang pada sharing ini. Tapi juga sepertinya ada tambahan rema dari beliau pada video itu gitu. Jadi itu nggak salah gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan, ulangi lagi dan sederhanakan bahwa minyak itu berbicara tentang sikap kekristenan yang kita harus miliki, kita harus jaga, kita harus pertahankan selama hidup kita. Kenapa saya katakan selama hidup kita? Karena belum tentu uh, uh, Tuhan Yesus datang ketika kita masih hidup gitu kan. Kan bisa saja kita dipanggil duluan gitu ya. Makanya saya katakan bahwa sikap kekristenan yang perlu kita jaga, kita pelihara, dan kita pertahankan selama kita hidup. Entah nanti Yesus datang selama kita hidup atau tidak, tapi ini yang kita harus pertahankan supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan dan diterima. Yaitu adalah sikap kekristenan yang sebetulnya saya sudah ajarkan dan sudah minta kita untuk mempraktekkannya, yaitu bagaimana kita harus menjalankan uh, uh, me, uh, menjalankan kekristenan kita dengan penuh semangat. Kalau sahabat setia masih ingat kata-kata saya di waktu yang lalu, saya selalu katakan bahwa minyak itu berbicara tentang semangat juga gitu ya. Semangat kita dalam mengikut Tuhan, dalam melakukan semuanya. Nah, di sini saya mau bacakan, dan juga di dalam capas saya bagikan kepada kita bahwa perumpamaan tentang 10 gadis dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada rekomendasi video tersebut itu menekankan tentang perlunya memperhatikan keadaan rohani masing-masing, mengingat Kristus akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kata-kata yang nanti saya tandai diambil dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan itu nggak 100% sama ya, tapi 90% lah sama, karena saya berusaha untuk menuliskan ulang dengan kata-kata yang lebih sederhana ya, agak berbeda dengan kata-kata buku gitu. Jadi saya tuliskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini yang selalu saya
tekankan, saya bangun, yang saya suka cerewet dari dulu kepada kita, dan ini juga yang saya pertahankan dalam kehidupan saya adalah bagaimana mem, eee, memperhatikan keadaan rohani kita. Bagaimana aplikasi keadaan rohani seseorang, yaitu menjaga semangatnya dalam mengikut Tuhan. Dimulai dari eee, sikap hidupnya yang bergaul dengan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, itu kan ditandai dengan hal-hal tersebut kan. Lalu menjaga persekutuannya dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan, bahkan berpuasa, mencari Tuhan, menantikan Tuhan, mencari kehendak Tuhan gitu ya. Itu yang selalu saya tekankan. Itu yang dibangun dari PAR itu. Jadi PAR, paket aktivitas rohani itu bertujuan untuk apa? Untuk membangun kerohanian kita. Karena itu yang 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 salah satu yang terpenting yang harus diperhatikan, yang harus dijaga, dipelihara, diperjuangkan selama hidup ini kalau mau berkenan kepada Tuhan. Ya, saya ulangi bahwa perumpamaan tentang 10 gadis menekankan perlunya setiap orang memperhatikan keadaan rohaninya, mengingat Yesus akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Makanya saya sangat marah ketika uh, saya rasa atau uh, sudah terbukti kemudian ketika seseorang tidak lagi menjaga persekutuannya dengan Tuhan, tidak lagi melakukan parnya, nggak baca Alkitab lagi, nggak berdoa, nggak berpuasa gitu ya. Karena apa? Saya udah ngerti dari dulu bahwa ini berkaitan dengan keselamatan seseorang. Kalau aktivitas rohaninya tidak berjalan dengan baik, tidak dijaga, maka kerohaniannya bisa redup, dan dan orang yang kerohaniannya mati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum saya mempersiapkan sharing ini, saya seolah diteguhkan dengan ayat firman Tuhan yang sedang saya baca saat ini di kitab Keluaran 27 ayat 20. Dikatakan di sana, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap uh, menyala. Jadi dari dulu itu Tuhan sudah berbicara, mengingatkan perlunya minyak sebagai sumber energi. Kalau kita dulu belajar IPA ya, zaman saya dulu, berbagai sumber energi. Jadi minyak itu adalah sumber energi uh, uh, yang mampu membangkitkan terang, cahaya gitu. Nah, orang 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 Kristen, atau kalau dia mengatakan dirinya seorang percaya, dia harus memiliki kegairahan, semangat, nyala dalam mengikut Tuhan. Ini yang bahasa saya sederhana ya, menunjukkan gairah, semangat dalam mengikut Tuhan. Uh, Tidak boleh kehilangan iman dan pengharapan, tetap bersemangat, bergairah, bahkan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dari dulu Tuhan menghendaki itu. Karena Tuhan menginginkan kita beribadah kepada Dia, memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan itu yang sangat perlu, salah satu yang sangat perlu diperhatikan supaya seseorang berkenan ketika Tuhan datang. Ya, jadi perumpamaan tentang 10 gadis menekankan tentang perlunya setiap orang memperhatikan keadaan rohani. Jadi
Lagi-lagi saya katakan, kenapa di dalam pelayanan ini ditekankan komitmen diri untuk membaca Alkitab setiap hari, komitmen diri untuk berdoa setiap hari, komitmen diri bahkan berpuasa. Itu semata-mata untuk membangun rohani kita, membangun kerohanian kita. Dan jalan 7 tahun pelayanan ini, gak ada yang berubah dengan itu. Gak ada yang berubah dari apa yang menjadi tuntunan yang saya dapatkan dari pembacaan firman, dari persekutuan dengan Tuhan. Karena sama seperti yang saya katakan tadi, bahkan dari dulu zaman Musa, dari ketika zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Ini ditekankan sampai ribuan tahun kemudian, sampai pada zaman kita, Tuhan menghendaki hal yang sama. Ada orang yang percaya Tuhan, yang kalau dia mengkategorikan dirinya sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus tetap memiliki nyala dan semangat dalam kerohanian. Hubungannya tetap terbangun dengan Tuhan. Kerohanian tetap terbangun. Lalu di dalam penjelasan Alkitab penuntun berkelimpahan itu juga katakan bahwa orang-orang Kristen harus bertekun dalam iman, supaya kalau Tuhan datang pada waktunya, Tuhan menemukan kita hidup di dalam iman dan pengharapan. Ya kan, ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau Yesus datang, apakah Tuhan akan menemukan iman di bumi? Jadi iman itu kan hasil daripada persekutuan kita dengan Tuhan, baik karena membaca firman Tuhan seperti di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, dan juga kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan. Selalu terpaut dengan Tuhan, selalu memiliki iman dan pengharapan di dalam dirinya, gak putus asa. Nah, orang yang hidup di dalam iman dan pengharapan, salah satu tandanya adalah selain dia tadi tetap dalam pengharapan, tidak putus asa, tapi persekutuannya dengan Tuhan itu terjaga. Orang beriman itu ya seperti itu, tetap mempercayai Tuhan sekalipun tidak melihat. Tetap berharap kepada Tuhan sekalipun apa yang diharapkannya belum terwujud. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Makanya di dalam perjanjian lama kan berkali-kali Tuhan marah kepada bangsa Israel karena ketidakpercayaannya. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang menyaksikan mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, kita juga sama. Dalam hidup, entah keadaan hidup susah, entah seberapapun sukarnya, tantangan hidup seperti apapun, seperti zaman masa pandemi sekarang, nggak boleh hilang iman, nggak boleh kehilangan iman dan pengharapan. Harus tetap memiliki optimisme di dalam diri, karena dia punya pengenalan, dia punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan itu yang saya rasakan sebagai buah daripada pembacaan firman yang saya lakukan, sebagai buah daripada persekutuan saya dengan Tuhan. Saya nggak pernah tinggalkan persekutuan saya 3 kali sehari dengan Tuhan. Lalu puasa saya, pembacaan firman saya, sejak saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, ambil komitmen baru dari pertengahan 2015, kecuali ya yang sudah sering saya katakan, harus keluar rumah, itu pun jarang gitu ya. Atau ketika misalnya sakit gitu ya, itu saja pengecualiannya. Jadi kalau kesempatan ada, apalagi di rumah, itu sudah menjadi gaya hidup, udah bagian daripada hidup saya. Untuk ya pagi harus bangun dulu,
tidur sejenak, kurang lebih 3 jam, lalu bersekutu dengan Tuhan. Lalu lanjutkan lagi tidurnya, membangun kerohanian, lalu siangnya mencari Tuhan, berpuasa hampir setiap hari. Kemudian malam juga seperti itu. Nggak ada namanya setiap hari, nggak ada namanya hari normal gitu ya, nggak sakit, nggak sibuk gitu ya, nggak dalam perjalanan, habis mandi terus tidur, nggak ada ceritanya itu. Tapi sudah sudah menjadi bagian hidup saya mencari Tuhan dulu malam hari, pagi hari juga, siang hari juga. Itu tidak pernah saya lewatkan dan buahnya adalah kerohanian saya prima. Kerohanian saya tetap menyala, bersemangat, terjaga, tetap bergairah menanti-nantikan Tuhan, tetap bersukacita, tetap uh, bergairah untuk menanti-nantikan, uh, ingin menyaksikan apa yang Tuhan sediakan di depan. Harus seperti itu supaya berkenan kepada Tuhan, tetap penuh iman dan tidak boleh kehilangan pengharapan. Lalu kelalaian dalam membangun hubungan pribadi pada saat kedatangan Tuhan kembali akan membuat seseorang dikucilkan dari kehadiran dan kerajaannya. Makanya saya katakan bahwa fatal akibatnya kalau kerohanian seseorang tidak menyala. Ada dasar firman nggak ya untuk perkataan saya ini? Lihat peringatan Yesus kepada jemaat di Efesus. Mereka yang kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Mereka yang kehilangan gairahnya. Tuhan peringatkan mereka, kalau enggak bertobat dan memulai kembali apa yang mereka pernah lakukan, Tuhan akan mengambil kaki diannya. Dari penjelasan itu menyangkut tentang keselamatan mereka. Jadi jangan anggap remeh kalau kehilangan gairah dalam mengikut Tuhan. Jangan menganggap remeh kondisi kerohanian yang lemah. Itu sama fatalnya dengan ketidaktaatan. Ya, saya ulangi, jangan menganggap remeh kondisi kerohanian yang lemah dan tidak bersemangat. Itu sama fatalnya dengan ketidaktaatan. Karena Tuhan menghendaki itu. Makanya tadi saya katakan kondisi kerohanian ini merupakan salah satu yang terpenting. Kenapa salah satu? Karena ketaatan juga salah satu bagian lagi yang terpenting. Tapi nggak boleh jalan satu-satu. Jadi nggak boleh seseorang berkata saya udah taat semuanya gitu ya. Lalu dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu salah. Atau orang mencoba membangun persekutuan dengan Tuhan tanpa ketaatan, nggak ketemu juga. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi berbahaya kalau kita tidak menjaga kondisi kerohanian kita tetap prima. Sekali lagi yang saya katakan bahwa jangan menganggap biasa kondisi kerohanian yang lemah. Itu sama fatalnya dengan ketidaktaatan. Peringatan kepada salah satu jemaat di kitab Wahyu berkata seperti itu. Kalau enggak bertobat dan melakukan lagi yang semula, maka aku akan mengambil kaki dianmu. Itu menyangkut keselamatan yang Tuhan janjikan. Itu peringatan keras. Selain di kitab Wahyu, yang sekarang kita bicarakan adalah tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Jadi Tuhan tidak berkenan kalau kita tidak menjaga kondisi kerohanian kita. Tuhan tidak berkenan kepada seseorang yang lalai membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Makanya saya terus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, termasuk bagian daripada tuntunan dalam pelayanan ini. Karena semuanya sama seperti yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada panggilan 2015 untuk mempersiapkan sebanyak mungkin orang
untuk siap bertemu dengan Tuhan. Ternyata selain tuntunan tentang ketaatan, kekudusan, tetapi juga yang sekarang, bagaimana membangun kerohaniannya. Makanya sangat penting bagi saya untuk selalu mempertahankan, bahkan meneguhkan tentang pentingnya kita, setiap orang yang memang mau dituntun gitu ya, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi. Sebab kalau mau berkenan kepada Tuhan, entah itu berkenan entah karena pertemuan oleh kematian atau pengangkatan, kalau mau didapati berkenan kepada Tuhan, harus terjaga persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Pada siapa saya juga tuliskan kesimpulannya. Jadi minyak dalam perumpamaan 10 gadis bijaksana menekankan perlunya kesetiaan dan kesiagaan sampai Yesus datang kembali. Nah, kesetiaan dan kesiagaan ini gak boleh diterjemahkan seseorang jadi beragama Kristen dari lahir sampai matinya. Itu tidak dikategorikan sebagai kesetiaan. Tapi kesetiaan dan kesiagaan di sini adalah bagaimana dia memiliki kesetiaan untuk membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan, untuk menjaga rohaninya, untuk menjaga imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Itu harus tetap terpelihara. Kesetiaannya di situ, kesetiaannya dalam ketaatan, kesetiaannya dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kesetiaannya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, kesetiaannya uh, dalam tindakan yang aktif tadi, membangun persekutuan dengan Tuhan, menjaga kerohanian. Lalu perlunya ketekunan dalam iman dan kesiapan rohani. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa orang yang mau dirinya berkenan di hadapan Tuhan, itu harus menjaga iman dan pengharapannya tetap hidup sekalipun berada di dalam masa-masa yang tidak enak, masa sukar seperti yang sekarang kita uh, alami ya, karena pandemi. Gak boleh kemudian kehilangan iman dan pengharapan. Sekalipun berdampak terlebih pada kehidupan kita, perekonomian kita, tetap harus punya iman. Tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam kendali. Tuhan tetap menyertai gitu ya. Gak boleh berputus asa. Gak boleh menjadi lemah. Akhirnya gak setia lagi untuk melakukan semuanya. Nah, kalau tiba-tiba saja Yesus datang dan didapati kita tidak setia, gak siaga, gak hidup dalam iman, udah lemah, udah putus asa, udah gak menyala lagi. Orang seperti ini itu yang ditulis pada kitab penuntun berkelimpahan ini, itu akan dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Makanya saya katakan tadi kan bahwa kerohanian yang mati itu sama fatalnya dengan ketidaktaatan. Lalu minyak itu juga melembangkan iman yang sejati, kebenaran dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus di dalam hidup kita. Itu berarti hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu bukan berarti orang berbahasa roh ya. Karena pada pelajaran kita yang lalu sudah saya bagikan rekomendasi videonya. Kepenuhan Roh Kudus itu hanya sekali. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu orang-orang yang menerima karunia berbahasa roh. Tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu berarti hidup menghasilkan buah-buah roh. Atau secara sederhana saya katakan bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Bapa. Nah, berarti orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup di dalam kebenaran. Sikap dan praktek hidupnya itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Karena Roh Kudus itu pro kebenaran, pro kepada sabda Allah.
Jadi praktek hidupnya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, menjadi terang, menjadi garam, menghasilkan buah-buah roh. Itu yang harus selalu dijaga. Didapati setia, didapati siaga, didapati penuh dengan iman, didapati dengan kerohanian yang prima, yaitu yang terjaga dengan adanya kesetiaan dan konsistensi dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, baik dalam pembacaan firman, berdoa, berpuasa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini yang harus dipelihara. Belum lama ini kan salah seorang sahabat katakan bahwa gak dijaga persekutuannya, ya kan, pada sebuah SK dikatakan bahwa tertegur dengan sharing yang terakhir karena sahabat ini tidak menjaga persekutuannya. Makanya saya selalu katakan bahwa kalau mau kuat dalam mengikut Tuhan, tetap menyala kerohaniannya. Nggak boleh nggak boleh uh, uh, nggak boleh uh, teledor, nggak boleh lalai, nggak boleh kompromi lagi dengan persekutuan pribadi. Saya kan sudah berkali-kali bersaksi, saya bukan orang hebat, saya bukan orang kuat, tetapi saya tetap bisa berdiri uh, teguh sampai hari ini. Saya tidak kehilangan iman, saya tidak kehilangan pengharapan, saya tetap bersemangat melayani di TRC, terlebih uh, meng, uh, mengikut Tuhan, berpuasa, ya, dan sekarang kembali hampir setiap hari berpuasa walaupun nggak sampai sore gitu ya, karena setiap hari uh, yang namanya rutinitas saya yang tadi saya katakan berdoa 3 kali sehari. Kalau udah bangun pagi, sekalipun baru jam 4 rata-rata udahannya doa pagi, bangun pagi saya kembali tetap mengawali dengan berbahasa roh, karena firman Tuhan berkata siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya. Jadi berbahasa roh itu adalah membangun kerohanian saya, lalu makan firman, masih berpuasa at least sampai jam 12. Nah, ini buahnya. Jadi kalau orang tidak memperhatikan persekutuannya dengan Tuhan, maka kerohaniannya akan lemah. Ya, saya ulangi kembali bahwa berbicara tentang perumpamaan 10 gadis itu berbicara tentang menjaga, menekankan tentang pentingnya setiap kita menjaga kerohanian kita. Minyak itu berbicara tentang kesetiaan dan kesiagaan. Saya sudah jelaskan, kesetiaan itu bukan berarti setia di KTP jadi orang Kristen, tapi setia melakukan pembacaan firman, setia membangun kerohanian, setia berdoa, setia berpuasa, menjaga imannya. Iman ini bisa hanya akan terjaga lewat apa? Salah satu yang paling utama adalah persekutuan, pergaulan dengan firman Tuhan. Di dalam video juga hamba Tuhan itu katakan bahwa uh, uh, Roh Kudus akan mengingatkan firman itu, firman yang kita udah baca. Roh Kudus bukan berarti gak bisa lakukan apa-apa, tapi Roh Kudus perlu kerjasama dengan kita. Jadi artinya bahwa kalau seseorang tidak membaca firman, Roh Kudus mau ingatkan apa kepada orang ini? Karena Roh Kudus mau ingatkan otak kita kan. Nah, kalau di otak kita aja nggak pernah terlintas, nggak pernah masuk tentang firman Tuhan, lalu Roh Kudus mau ingatkan apa? Bahkan ketika saya doa hari hari Kamis pagi rasanya, Roh Kudus ingatkan firman tentang uh, tentang uh, Matius 24 ayat 13 dan Wahyu 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan dulu ya. Baru saya mau persiapan doa pagi-pagi, saya diingatkan ayat ini. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat.
Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang akan diselamatkan itu bukan mereka yang menerima kasih karunia, menerima anugerah gitu ya, jadi percaya Yesus. Tapi itu kan baru startnya. Itu kan baru startnya. Yang nanti akan selamat, kata kedua ayat ini, adalah mereka yang bertahan berat dan mereka yang setia. Jadi perlu untuk me, me, mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Perlu untuk membangun kerohanian. Itu yang yang saya lakukan di dalam pelayanan ini. Bukan cuma pasif ikutin live streaming atau dengarkan khotbah, tapi nggak lakukan lagi bagiannya. Itu sangat sangat praktek seperti itu sangat jauh daripada seorang gadis yang bijaksana. Harus aktif, gadis yang bijaksana ini aktif menyediakan persediaan minyaknya. Dia jaga, dia bersiap-siap dari awal. Kita juga seperti itu. Kita yang melakukan bagian kita. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan bagian kita. Jadi manusia punya bagian atau tanggung jawab atau tugas untuk tetap bertahan dan setia. Dan untuk bisa bertahan dan setia itu gak bisa sendiri. Makanya saya selalu bersaksi tentang persekutuan saya dengan Tuhan. Itu bukan berarti memegahkan diri. Saya membuka rahasia bahwa saya ini kuat sampai sekarang ini itu karena persekutuan saya terjaga dengan Tuhan. Tidak selalu enak di dalam daging ketika melakukan persekutuan tiap-tiap hari, 3 kali sehari, berpuasa sampai setiap hari, membaca firman. Apalagi coba yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, coba disiplinkan diri sendiri setiap hari berbahasa roh. Itu daging kita itu berontak gitu ya. Tapi hasilnya adalah kerohanian yang tetap terjaga, tetap prima, tetap bergairah dalam mengikut Tuhan. Tetap bersemangat, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan. Salah seorang sahabat yang di follow up oleh tim admin tentang kerohaniannya gitu ya. Saya sangat prihatin membaca laporannya bahwa ternyata sahabat ini sekarang sudah tidak lagi seperti dulu, tidak lagi melakukan aktivitas rohaninya seperti dahulu, sudah menjadi lemah gitu ya. Memang saya ada kalanya mendoakan sahabat ini karena sudah lama gitu ya. Nah, kenapa saya sangat risau dengan hal seperti ini? Karena ini yang dimaksud dengan kondisi yang dialami oleh 10 gadis itu. Menyangkut kerohanian, kesiapan, kesetiaan, iman yang tetap terjaga, pengharapan yang tetap terjaga. Makanya di waktu-waktu yang lalu juga saya katakan bahwa orang yang lemah itu, saya udah langsung tahu kenapa itu terjadi. Pasti karena kerohaniannya tidak prima. Kenapa kerohaniannya tidak prima? Dia tidak punya kesetiaan, tidak punya konsistensi dalam membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Sharing ini saya sudah persiapkan beberapa hari, bahkan tadi saya katakan hari Kamis pagi juga Roh Kudus ingatkan saya tentang ayat yang juga mendukung topik ini gitu ya.
dan saya juga dengan secara sederhana Roh Kudus mengingatkan saya tentang sebetulnya tokoh-tokoh atau teladannya juga ada dalam Alkitab, yaitu Henokh. Kejadian 5:24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh ini kan uh, uh, seorang yang hidup benar, sama seperti Nuh, dan dia diangkat oleh Tuhan karena uh, praktek hidupnya yang hidup benar, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup dalam pergaulan dengan Tuhan. Demikian juga dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pergaulan kedua tokoh hebat ini membuat mereka tetap dalam kondisi kerohanian yang menyala, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi yang terjaga dengan Tuhan. Nah, ini teladannya. Seperti apa nasib keduanya? Henokh terangkat dan Nuh diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera itu. Nah, makanya tadi kan saya katakan bahwa ada dua sisi yang selalu kita perhatikan ketika saya merenungkan tentang ayat tentang Nuh ini. Ada dua sisi. Harus mempertahankan hidup benar. Hidup dalam kebenaran, tunduk kepada kebenaran, berarti hidup dalam ketaatan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi gak bisa juga orang berkata bahwa saya kan udah taat gitu ya, udah taat uh, 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 perintah Tuhan yang dibaca lah atau didengarkan lah semuanya dalam segala area yang dibaca atau yang dibagikan di dalam pelayanan ini. Tapi kalau orang ini tidak menjaga persekutuannya dengan Tuhan, itu juga timpang, itu nggak bisa. Harus dua-duanya berjalan bersama-sama. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, dan menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Susunannya begitu. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk membangun persekutuannya dengan Tuhan, tetapi dia selalu mengeraskan hati untuk taat, dia tidak hidup dalam kebenaran, nggak bisa juga. Kan ada ayat firman Tuhan yang kita sudah tahu bahwa siapa yang boleh naik uh, ke gunung kudusnya Tuhan, mereka yang tidak bercela, yang tidak bercela, yang melakukan yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah terhadap tetangganya. Itu kan menyangkut tentang hidup dalam kebenaran, dalam perkataan, dalam anggota tubuh, dalam tindakan. Siapa orang yang bisa naik ke hadirat Tuhan, yang hidupnya tidak bercela, hatinya terjaga. Makanya saya katakan ini nggak boleh kebalik. Kita harus pastikan hidup kita sama seperti Nuh dan juga Henokh, hidup dalam kebenaran. Tapi nggak cukup seperti itu. Harus disertai dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Harus harus menjaga pergaulan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Sumber kekuatan ilahi yang daripada Tuhan itu terus teralirkan setiap hari. Sehingga manusia rohani kita tetap kekuatannya itu di recharge, di di ya di recharge, dicas ulang oleh kekuatan daripada Tuhan, dan nggak boleh terlepas daripada firman Tuhan. Karena untuk membangun iman itu kan firman. Sudah jelas di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi sebetulnya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan sikap hidup orang-orang yang yang sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk membaca firman Tuhan. Simpulkan sendiri aja lah. Karena tadi saya sudah sampaikan kan, kalau kita mau menjadi
bagian atau menjadi seperti gadis bijaksana itu, kita harus hidup dalam iman. Iman itu datang dari pembacaan firman Tuhan. Nah, berarti kalau orang Kristen tidak hidup dalam pembacaan firman Tuhan, berarti imannya nggak terjaga. Kalau Tuhan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, maka orang ini tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Saya membacakan firman loh, bukan seolah saya punya kesimpulan sendiri atau pernyataan sendiri. Saya menyampaikan sesuatu ada dasar firman-Nya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau orang tidak membangun imannya dari pembacaan firman Tuhan, maka imannya tidak akan terus terjaga, tidak akan bertumbuh dan berbahaya. Nah, makanya lewat lewat sharing ini semakin uh, semakin tertanam ya. Kita ngerti bahwa yang namanya orang Kristen yang menjadi orang begini, orang percaya yang layak menjadi mempelai Kristus, menjadi bagian daripada gadis bijaksana, nggak ada lagi tuh tawar-menawar dalam hal membaca firman. Justru itu harus terus dibangun. Membaca firman, belajar firman, uh, uh, hamba Tuhan itu katakan memperkatakan, dulu kami diajari faith confession, pengakuan iman. Memang harus memperkatakan firman Tuhan. Dan orang ya kalau berdoa, kalau orang yang hidup dalam firman Tuhan, berdoanya juga beda. Pasti ada kata-kata firman. Kalau saya berdoa, saya katakan, Tuhan Engkau yang berkata minta, maka akan diberikan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, percaya. Doanya juga disertai dengan firman. Karena firman itu kan menciptakan. Beda dengan orang yang gak hidup dalam firman, maka doanya itu kayak pengemis, kayak orang luar. Tuhan, mohon kiranya, ya Tuhan, kasihanilah, ya Tuhan. Kayak orang luar gitu ya, yang nggak ngerti tentang siapa Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup dalam iman karena firman, dia akan berdoa, Tuhan aku percaya bahwa pengampunan ada padamu, dan saya percaya ketika aku bertobat hari ini, saya minta ampun, saya percaya pengampunan Tuhan terjadi, dan bahkan Engkau akan menyucikan aku dari segala kejahatan. Doanya itu powerful. Kenapa? Karena berkata-kata dengan iman, berkata-kata dan bertindak dengan iman. Demikian juga dengan tindakan-tindakan yang lain. Itu beda. Dan itu yang disukai oleh Tuhan. Bukan orang Kristen yang kelihatannya lemah, yang kehilangan pengharapan gitu ya. Makanya saya minta maaf ya, agak kasar kata-katanya. Sangat jijik dengan perilaku orang yang udah tahu firman, udah baca firman, udah banyak dengarkan sharing, tapi kok bisa lemah dengan kehidupan. Berarti memang nggak dihidupi firman itu gitu ya. Mestinya nggak kayak gitu. Tetap harus bersemangat, nggak boleh kehilangan gairah, dan tetap menjaga kerohaniannya, menjaga persekutuannya dengan Tuhan gitu. Itu bedanya orang yang hidup dalam iman dan yang enggak. Itu beda orang percaya sungguhan dengan sekedar orang Kristen KTP. Itu bedanya gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Ke-10 gadis itu sama-sama orang Kristen, tapi sikap dan kualitas kerohaniannya itu berbeda. Nah, kualitas kerohanian ini dibangun dari apa tadi? Pergaulan dengan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mendapatkan rema dari dalamnya, bukan cuma baca, cuma rutinitas, mengaplikasikannya, menghidupinya, dan juga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau ini dihidupi, pasti kita didapati berkenan oleh Tuhan kapanpun dia datang. Dan lagi-lagi saya katakan, kenapa saya tekankan dengan pujian penyembahan. Gak bisa menyala kalau gak merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Makanya saya ada ide untuk setiap Kamis bagikan video pujian penyembahan dari uh, 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 ya oknum penyembah tersebut yang saya udah bagikan hari Kamis gitu, karena saya sangat diberkati gitu. Karena videonya juga banyak gitu ya. Setiap hari Kamis supaya nggak terasa lengang juga. Kamis kan nggak ada video dari TRC gitu ya. Nanti setiap hari Kamis saya akan bagikan video-video pujian penyembahan tersebut supaya itu membangun kerohanian kita.
Kalau seseorang hidup dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, gak bakalan lemah. Makanya saya katakan, bangun dalam dirimu kesukaan untuk memuji Tuhan. Bangun dalam dirimu untuk tinggal di hadirat Tuhan melalui bahasa roh, bermazmur gitu. Nah, kenapa saya bagikan itu? Supaya diteladani. Bahkan mungkin rekaman pujian penyembahan dari saya itu rasanya hanya akan dibagikan mungkin Sabtu dan Minggu saja. Kenapa? Karena karena uh, pada rekaman-rekaman sharing dan juga sharing modul juga sudah ada pujian penyembahannya kan. Jadi uh, 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 kurang apa ya, uh, ya tidak terlalu perlu lagi ada rekaman pujian penyembahan sendiri. Jadi nanti hari Kamis saya akan bagikan rekomendasi pujian penyembahan dari saya akan bagikan Sabtu dan Minggu saja, karena Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat juga sudah ada pujian penyembahan pada video kan. Nah kalau masih kepengen memang diberkati dengan pujian penyembahan dari saya kan udah tersedia di YouTube, bisa didengarkan ulang gitu ya. Kalau terkendala jaringan bisa minta ke Bu Wanti rekamannya disimpan di handphonenya, di memorinya disimpan supaya bisa didengarkan ulang gitu ya. Nah, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Iman saya timbul dari pembacaan firman Tuhan. Iman saya timbul ketika saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seluruh bumi. Gak ada yang seperti dia. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang lain membangkitkan iman saya. Dan kekuatan saya tetap terjaga ketika saya tinggal di hadirat Tuhan. Nah sekarang bedanya pelayanan TRC dengan uh, dengan uh, kebanyakan ya, bukan semua. Karena di sana juga banyak pelayanan yang hebat. Tapi uh, praktek kekristenan mayoritas gitu ya. Kalau di sana cuma bisa dengarkan amin, haleluya, puji Tuhan, selesai. Di sini enggak. Setelah dengarkan sharing ini, evaluasi persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Apakah sampai saat ini masih belum punya komitmen untuk bermazmur kepada Tuhan? Mengangkat pujian penyembahan. Tadi kan saya katakan bahwa saya pun tidak selalu enak awalnya bagi daging saya ketika saya mau memuji Tuhan, ketika saya basaro. Tapi saya bertekad. Akhirnya selalu saya dapatkan Tuhan. Bahkan doa siang pun saya tidak jarang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan itu setia, dia bertahta di atas pujian umatnya. Jadi kalau orang tidak membangun pujian penyembahan, gini loh, itu sudah rumusnya gitu. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Berarti kalau doa-doa saudara itu tidak ada kata-kata mulut atau bibir yang memuliakan Tuhan, yang memuji Tuhan, gak mengangkat pujian penyembahan, itu akan susah mendatangkan hadirat Tuhan. Jadinya doanya cuma kayak gitu doang. Ya berdoa jadinya bosan, tanpa bosan gitu. Gak menemukan kekuatan baru. Padahal kalau sudah rasakan hadirat Tuhan, kekuatan kita disegarkan kembali. Nah itu dievaluasi. Dan setiap orang yang mendengarkan sharing saya ini, mungkin juga saudara yang mayoritas di TRC belum baca firman. Ketahuilah, kalau mau didapati berkenan di hadapan Tuhan, entah oleh kematian ketemu Tuhan atau ya pasti akan menemukan kekekalan kan. Nah, tinggal nanti praktek hidup kita yang menentukan, dan Allah yang menetapkan kita ini kekekalan surga atau di neraka. Kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, miliki iman yang hidup, miliki kerohanian yang tetap menyala, yang tetap prima. Jaga kerohanian itu yang dipesankan pada perumpamaan 10 gadis. Jaga kerohaniannya, jaga kesetiaannya, jaga ketekunannya, jaga persekutuannya dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau kadang sharing hanya satu kali, jarang ya satu kali, 2 kali dalam seminggu. Yang saya selalu jaga adalah persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi saya berharap juga
kita tidak punya mentalitas ketika nggak ada sharing hari ini. Terus uh, maksudnya gini, jangan punya harapan ya saya bersyukur sih kalau misalnya diberkati dengan sharing yang saya bagikan, tapi maksudnya jangan andalin itu gitu ya. Nggak ada sharing pun atau cuma dengarkan sharing modul atau bahkan Sabtu Minggu nggak ada sharing sama sekali. Justru lebih penting adalah itu tadi, memiliki kesetiaan, ketetapan hati untuk menjaga, membangun dan menjaga kondisi kerohanian tadi lewat pergaulan dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berpuasa, mencari hadirat Tuhan. Nah, ini yang membuat kita berkenan kepada Tuhan dan teruslah berbuah oleh pimpinan Roh Kudus. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan saya sih secara sederhana katakan bahwa kalau orang sudah memilih mau menjadi pelaku firman, ya kan pasti jadinya muncul buah-buah itu. Ya kan, karena buah roh itu hanya muncul ketika kita menjadi pelaku firman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, ada penguasaan diri, belajar sabar, belajar peduli, tidak egois, tidak mengeraskan hati, tidak bebal gitu kan. Akhirnya buah itu otomatis akan keluar dari dalam diri kita. Ini yang saya perhatikan. Ini yang lebih penting daripada pelayanan bagi saya. Justru karena saya nggak mau menjadi orang egois yang hanya membangun kerohanian saya seorangan, makanya saya melayani. Tapi yang lebih penting daripada pelayanan adalah persekutuan saya dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bergairah, bersemangat dalam menikmati hidup, bahkan sekalipun di tengah pandemi. Karena semangat yang dari Tuhan itu terus bangkit oleh pembacaan firman, oleh persekutuan, dan saya tidak mau kehilangan pengharapan, dan saya nggak mau tertinggal karena Yesus bisa datang kapan saja gitu ya. Dan kiranya kita kiranya kita memperhatikan apa yang saya pesankan ini dilakukan, ditetapkan, diukir di dalam hati, dipraktekkan, berkomitmen untuk lakukan sampai akhir pertandingan iman, sehingga kita menjadi orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kapanpun dia datang gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang punya telinga untuk mendengarkannya dan yang melakukannya. Sebab saya yakin gak semua orang yang mendengarkan ini akan punya hati, akan punya janji untuk melakukannya. Tapi kalau kita mau melakukannya, kita akan saling melihat bersama-sama dalam pelayanan ini. Berjuang bersama-sama, bertanding bersama-sama. Dan kiranya kita bersama-sama nanti di dalam kekekalan. Persiapkan, layakkan diri, menjaga kerohanian dengan melakukan setiap melakukan itu nggak bisa ditawar lagi. Karena dengan melakukan parlah, kemudian kerohanian tetap menyala dan tetap terjaga. Dan hasilkan buah tadi secara sederhana saya katakan, itu akan otomatis keluar ketika kita menjadi pelaku firman. Gitu ya. Ini saja saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya tertanam di setiap roh hati kita dan kita segera untuk mempraktekkannya. Jangan sudah dengar berkali-kali tetapi tidak ada satupun yang diubahkan dalam kehidupan kita gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Lebih besar